Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di kesempatan sahur ini? Senang sekali Radio Silaturahim dan Rasil TV dapat kembali menyapa ikhwan dan akhwat yang saat ini tengah menyiapkan makanan untuk bersantap sahur bersama keluarga, handetolan atau orang-orang yang tercinta dan dikasihi. Di kesempatan santap sahur seperti biasa, program sahur bersama tokoh di kesempatan hari ini kembali hadir di ruang dengar Anda. Dan saat ini kami para pejuang dakwah, saya Abi Agus, ada Idar, kemudian Nesa dan juga Khalid dapat menyambangi kantor Majelis Ulama Indonesia yang berada di Jalan Pegangsaan Proklamasi lebih tepatnya begitu, ikhwan dan akhwat. Dan tamu kita di kesempatan santap sahur ini adalah Kiai Haji Anwar Abbas. Beliau adalah sekjen dari Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai. Alhamdulillah. Di kesempatan santap sahur ini biasanya kesibukan Pak Kiai sehari-hari apa, Pak? Ya, saya sehari-hari mengajar di Universitas Islam Negeri Jakarta di ekonomi. Kemudian saya juga aktif di pimpinan pusat Muhammadiyah sebagai salah seorang ketua yang membidangi masalah ekonomi. Kemudian juga sebagai sekretaris Dewan Syariah Nasional yang ada di bawah MUI, DSN MUI. Dan di sini sebagai sekretaris jenderal sejak tahun 2015 yang lalu. Saya dipercaya sebagai sekretaris jenderal dalam Munas terakhir di Surabaya. MUI, Majelis Ulama Indonesia, sekarang ini tengah dalam sorotan. Banyak sekali menyorot MUI, kiprah MUI, dan juga fatwa-fatwa dari MUI yang oleh masyarakat. Sebenarnya MUI ini apa sih, Pak Kiai, dan bagaimana kiprahnya secara nasional dan internasional? Iya, kalau MUI ini kan adalah sebuah wadah tempat berhimpunnya para ulama, para zu'ama, dan para cendekiawan Muslim. Ya, jadi di sini berkumpul tokoh-tokoh dari berbagai-bagai ormas Islam, seperti dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari Persis, dari Al-Wasliyah, dari Tarbiyah Perti, ya, kemudian dari PUI, ya, dari Matlaul Anwar, dan sangat banyak lagi ormas-ormas Islam yang representasinya ada di sini. Jadi MUI ini boleh dikatakan adalah seperti wadah berhimpun, ya, bagi tokoh-tokoh umat, ya, tokoh-tokoh ormas, para cendekiawan dan juga para birokrat juga ada. Dan MUI menjadi tokoh, menjadi tempat untuk bersatunya para ulama. Untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat, baik masalah-masalah yang berhubungan dengan keagamaan maupun yang berhubungan dengan masalah-masalah yang berhubungan yang terkait dengan kemasyarakatan, dengan perekonomian dan kebudayaan serta lainnya. Akhir-akhir ini juga Pak Kiai, beberapa waktu lalu pernah ada sebagian masyarakat yang menginginkan agar MUI dibubarkan. Ini bagaimana tanggapannya, Pak Kiai? Ya, saya rasa sah-sah saja kalau ada MUI, kalau ada elemen umat, ya, elemen masyarakat yang menginginkan MUI dibubarkan. Tetapi untuk membubarkannya saya rasa sangat sulit, ya, karena nama MUI itu sudah masuk ke dalam beberapa undang-undang. Misalkan undang-undang tentang perbankan syariah. Untuk mengatur perbankan syariah itu diperlukan fatwa, dan fatwa itu harus dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Kemudian juga ada undang-undang wakaf,
ada undang-undang tentang zakat, infak, sedekah, ada undang-undang tentang PT yang menyebut nama MUI. Jadi kalau seandainya MUI dibubarkan, ya, maka seluruh undang-undang itu harus dan untuk mengamankannya jelas tidak mudah. Jadi kesimpulannya, kalau ada orang yang menginginkan MUI dibubarkan cuma untuk melakukan tindakan untuk membubarkan itu sangat susah, ya. Yang bisa mengapakan itu adalah anggota DPR, tapi anggota DPR kan juga belum tahu. Ya, anggap sajalah itu ya kaca cermin bagi MUI untuk berbenah, saya gitu aja, ya. Ya kalau seandainya yang bersangkutan tetap ngotot, ya silakanlah berjuanglah dia untuk membubarkan MUI. Dan saya rasa MUI tidak usah ngotot-ngotot terus untuk apa, ya, karena yang mendukung MUI kan juga banyak. Jadi antara yang menginginkan MUI dibubarkan dengan yang menginginkan MUI tetap ada dan lestari juga banyak, ya. Ya, solusi tentu adalah di DPR. Ya. Kalau seandainya ya DPR setuju, ya silakan saja. Gitu kira-kira. Sebenarnya wacana pembubaran MUI ini sendiri, Pak Kiai, ini sudah terjadi baru kali ini saja atau memang dahulu pernah terjadi? Ya saya rasa jangankan MUI, ya. Ya, Nabi Muhammad saja ingin dienyahkan, ada orang yang ingin mengenyahkan Nabi Muhammad, ya. Coba Nabi Muhammad, orang yang sebaik itu, ya, orang yang akhlaknya sangat luhur, sangat mulia, masih saja ada pihak-pihak yang ingin mengenyahkan, ya. Inginnya dibubarkan, kalau ini dibunuh. Nah, jadi tidak masalah, itu dianggap sebagai hal-hal yang apa saja, warna-warni. Pak Kiai, jabatan sekarang Pak Kiai sebagai sekjen. Kerjaan paling berat sebagai sekjen ini kan berat banget, Pak Kiai. Ya, sekjen itu kan tugasnya adalah membantu ketua umum, ya, menggerakkan roda organisasi. Ya, jadi bagaimana caranya supaya kegiatan-kegiatan yang ada di MUI ini bisa berjalan dengan baik. Nah, tapi syukurnya dan untungnya saya tidak kerja sendiri. Saya dibantu oleh lebih kurang 8 wakil sekretaris jenderal. Dan umumnya mereka masih muda-muda, masih punya spirit dan semangat yang cukup tinggi untuk bekerja. Jadi insyaAllah segala masalah yang ada di MUI yang dihandling oleh sekretaris jenderal, ya rasa-rasanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik, oke. MUI sendiri ini bersama pemerintah, ini posisinya MUI di dalam pemerintah ini seperti apa, Pak Kiai? Ini yang perlu juga diklarifikasi, ya, bahwa MUI itu bukanlah organ pemerintah. Ya, MUI itu adalah, ya, jadi sebuah badan hukumnya adalah perkumpulan, dan hubungan MUI dengan pemerintah adalah, ya, kita anggap sebagai mitra, ya. Kalau dalam bahasa Arabnya, ya, sodiqun, teman, ya, di dalam memajukan bangsa, cuma dengan berbeda peran. Kalau pemerintah itu memiliki kekuasaan untuk mengatur negara, ya, kalau MUI, ya, ada wewenangnya untuk mengatur kehidupan keagamaan. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kehidupan keagamaan ini bisa membantu pemerintah dalam membuat negeri ini menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, menjadi suatu negeri yang maju, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi sedikit cerita tentang peran MUI bersama pemerintah, Pak Kiai, dan juga tadi Pak Kiai juga telah
menjelaskan bahwa MUI adalah mitra bagi pemerintah. Adakah masukan-masukan sendiri Pak Kiai dari MUI kepada pemerintah yang ada saat ini untuk memberikan ataupun untuk memajukan bangsa ini Pak Kiai? Ya, dalam bidang keagamaan sudah jelas ya. Begitu adanya aliran-aliran yang oleh sebagian masyarakat dianggap bermasalah, ya lalu ya pemerintah juga memintakan bagaimana fatwa MUI tentang akidah atau keyakinan dari kelompok-kelompok yang dianggap sesat oleh masyarakat tersebut. Kemudian MUI mempelajari secara sungguh-sungguh, menghimpun datanya, menganalisis, dan akhirnya MUI menyampaikan sikap dan pandangannya. Ya, dan itu akhirnya oleh pihak pemerintah, termasuk kepolisian, dijadikan dasar untuk bertindak dan berbuat serta untuk mengatasi masalah yang sedang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Ya, ya. Aliran-aliran yang dikatakan baik tadi sesat tadi ini sebenarnya di Indonesia ada berapa banyak? Kalau banyaknya cukup banyak ya. Tapi ada yang dihandling oleh MUI pusat, ada yang dihandling oleh MUI provinsi, dan ada yang dihandling oleh MUI daerah tingkat 2 ya. Karena MUI kan ada sampai di tingkat provinsi, ada di tingkat 2. Nah, kalau seandainya masalahnya hanya lokal, misalkan hanya lokal di kabupaten, itu dihandling oleh MUI kabupaten. Kalau misalnya sudah agak melebar, meliputi 2 atau 3 kabupaten, biasanya dihandling oleh MUI provinsi. Tapi kalau sudah ada di berbagai provinsi, nah itu biasanya dibawa ke tingkat MUI pusat untuk dibahas. Kalau sekarang aliran-aliran yang ada saat ini sudah cukup, paling tidak cukup untuk Pak Kiai tidak lagi berkembang atau bagaimana Pak Kiai? Saya rasa masih berkembang, cuma mungkin barangkali ya tidak dulu ada Al-Qiyadah Al-Islamiyah misalkan ya. Kemudian bermetamorfosis menjadi yang sempat ramai ini ya. Kemudian juga pihak kepolisian, pihak kejaksaan memintakan fatwa kepada MUI dan mengeluarkan fatwa. Lalu berdasarkan fatwa tersebut diproses dan dibawa ke pengadilan. Nah, saya tidak tahu persis ini apakah pihak pengadilan sudah memutus atau belum ya. Rasa-rasanya sudah diputus masalahnya ya. Jadi tetapi yang menjadi acuan bagi pihak kepolisian, pihak kejaksaan di dalam menuntut ya itu adalah fatwa MUI. Juga dulu ada namanya siapa itu, dia juga menyatakan bahwa dia dekat dengan malaikat Jibril, Alia Eden misalkan ya. Itu kan juga kita keluarkan fatwanya. Ya, jadi fatwa ini kan adalah berisikan sikap dan pandangan keagamaan kita, terutama MUI dalam menghadapi masalah yang sedang terjadi. Nah, tapi fatwa itu kan keluar karena diminta oleh masyarakat, diminta oleh pihak yang berkepentingan. Biasanya begitu. Kalau masyarakat tidak meminta, maka biasanya tidak keluar fatwa. Jadi biasanya MUI mengeluarkan fatwa itu didahului oleh adanya permintaan. Nah, kemudian MUI mengkaji melalui komisi pengkajian. Kemudian nanti komisi pengkajian akan membawa kepada komisi fatwa untuk ditetapkan fatwanya. Dan kalau seandainya misalkan masalahnya memerlukan lintas komisi, ya lebih dari 2 komisi atau 3 komisi, atau sangat penting, dianggap sangat penting, dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau fatwa itu biasanya diambil selama ini, itu keputusan fatwanya ditandatangani oleh ketua komisi fatwa dan sekretaris komisi fatwa.
Tapi kalau sikap dan pandang keagamaan itu ditentangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Jadi komisi fatwa itu adalah komisi yang membantu Dewan Pimpinan. Jadi di bawah Dewan Pimpinan itu ada komisi-komisi. Salah satunya adalah komisi fatwa. Tugasnya membantu Dewan Pimpinan. Lalu bagaimana jika ada orang-orang atau beberapa pihak yang menentang fatwa MUI? Tidak masalah. Tidak masalah. Kalau ada orang yang tidak setuju dengan fatwa MUI, saya rasa tidak masalah. Cuma nanti masyarakat saja yang menilai ya. Masyarakat akan setuju dengan fatwa MUI atau tidak setuju dengan fatwa MUI, ya diserahkan sama masyarakat. Selama ini pernah ada Pak Kiai? Ya kalau personal saya pasti ada personal ya. Tapi kalau merupakan kelompok masyarakat dalam jumlah yang besar, saya belum pernah melihat itu. Tapi kalau 1-2 orang melalui media mereka menyatakan ketidaksetujuannya ada. Tapi itu tidak masalah karena yang namanya fatwa itu kan adalah hasil ijtihad kolektif dari orang-orang yang ada di MUI yang asalnya adalah dari berbagai-bagai ormas. Ya, yang namanya ijtihad itu ya mungkin ada yang setuju dengan hasil ijtihad MUI dan mungkin juga ada yang tidak setuju dengan hasil ijtihad MUI. Itu tidak masalah itu. Karena itu nyangkut masalah fikih ya. Ya kalau masalah fikih itu membuka peluang bagi adanya perbedaan. Gitu. Tapi di dalam MUI sendiri pernah nggak sih Pak Kiai ketika ingin memutuskan sesuatu fatwa terjadi perdebatan? Oh jelas. Jelas Pak. Oh jelas itu. Yang namanya komisi fatwa itu, jangan bukan berhari-hari, berbulan-bulan. Berbulan-bulan itu adu argumentasi. Dan kalau masalahnya itu kan menyangkut masalah kedokteran misalkan ya, masalah medis ya itu dokter ikut diundang itu. Kalau menyangkut masalah ekonomi misalkan ya ahli-ahli ekonomi ya diundang dan ikut berdebat itu. Ya, tapi nanti ujung-ujungnya yang memutuskan adalah ulama. Ya. Jadi sebelum ulama memutuskan terjadilah dialog, diskusi yang panjang dengan para ahli, ya kan. Nah, kemudian nanti setelah pandangan para ahli sudah dianggap cukup, ya kemudian berdebatnya di antara ulama-ulama itu lagi. Itu bukan berhari-hari, ada yang sudah berbulan-bulan itu, gitu. Dialognya seperti itu. Ya menarik juga mungkin barangkali nanti masyarakat bisa melihat ya bagaimana proses keluarnya fatwa itu, bagaimana perdebatannya kan. Itu membawa buku, membawa kitab-kitab dengan argumennya yang masing-masing kan. Kan kepala orang sama berbulu, pikirnya berlain-lain kan. Iya. Yeah. Meskipun kepala kita sama-sama ada rambutnya, tapi pikiran kita kan berbeda-beda kan. Cara pandang kita kan tidak sama. Cara pandang seorang politisi dengan cara pandang seorang ekonom, dengan cara pandang seorang dokter, dengan cara pandang seorang pengacara kan tidak sama kan. Tuh. Jadi kemungkinan berbedanya itu sangat besar. Nah, tetapi dalam dialog itu ya kita kan mencari adanya kesamaan pandangan itu. Dan kalau seandainya fatwa sudah keluar berarti kesepakatan sudah terjadi. Tuh. Dan biasanya di MUI itu tidak ada pakai footing-footingan itu. Biasanya musyawarah dan hasil musyawarah itu biasanya ya bisa diterima oleh yang kebetulan mungkin barangkali tidak sependapat tapi bisa terima. Bagaimana dengan rokok misalnya Pak? Ada yang mengharapkan, ada yang bilang tidak. Ini ya kalau rokok makanya begitu. Coba tanya dokter, terutama Ikatan Dokter Indonesia, semuanya menyatakan bahwa itu adalah tidak sehat bagi kesehatan. Ya. Nah, tetapi jadi hukum dasar merokok itu adalah boleh. Hukum dasarnya boleh. Bukan haram hukum dasarnya itu boleh. Tetapi kalau dia membawa kemudaratan, dia jadi haram dia. Ya kan? Nah, dia menjadi haram. Tetapi umumnya ya ada dimensi yang tidak baik pada rokok itu.
Nah, tetapi ada ulama yang sampai ke tingkat mengharamkan. Ya, tapi ada juga ulama yang membolehkan. Tapi juga ada ulama yang memasukkannya tidak pada posisi hukum boleh dan mubah atau haram, tetapi makruh. Kalau makruh itu sebuah perbuatan dia tidak berdosa, tetapi sebaiknya ditinggalkan. Sebaiknya ditinggalkan. Tapi kalau tidak ditinggalkan, dianggap tidak berdosa. Gitu. Bagaimana MUI memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal ini, masalah rokok misalnya? Karena ya kalau yang namanya makruh itu sebaiknya ditinggalkan. Yang namanya makruh itu sebaiknya ditinggalkan. Nah, tetapi bagaimana pemerintah menyikapinya, ya terserah pemerintah. Karena kan pemerintah juga akan segera mensahkan rancangan undang-undang pertembakauan ya Pak. Ya, pemerintah itu punya hak untuk memutus. Nah, dan kalau pemerintah akan memutuskan sesuatu, pertimbangannya itu banyak. Ya, banyak sisi dan banyak segi yang harus dia masukkan, yang harus dia bundal ya. Ketika akan memutuskan, ya tentu saja ya pemerintah akan memutuskan kalau pemerintah bekerja secara baik dan benar ya, tentu adalah yang paling baik, yang paling maslahat, yang paling menguntungkan dan yang paling bisa menjanjikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Saya begitu akhirnya. Seperti kasus di Malang Pak Kiai. Di Malang itu ada satu taman yang dibangun oleh perusahaan rokok. Tapi di sisi lain masyarakat di Malang ingin bebas dari asap rokok. Ini bagaimana Pak Kiai? Ya sah-sah saja itu ya. Ada orang menanam tembakau, ya ada orang yang membuat rokok, dan ada orang yang tidak suka rokok, kan sah-sah saja, itu tidak masalah itu. Cuma mungkin barangkali ya, dan pemerintah punya hak untuk mengatur. Jadi kalau seandainya pemerintah Kota Malang menyatakan bahwa Kota Malang harus bebas rokok, boleh saja, tidak masalah, ya kan. Jadi kalau seandainya orang Malang mau merokok, ya dia harus keluar dari Kota Malang kan gitu ya. Ya tapi kalau bagi saya, ya yang namanya merokok itu mungkin ada baiknya, tapi juga ada buruknya. Sekarang timbul pertanyaan, apa baiknya, apa buruknya? Itu tentu ada ahli ya. Kan ada ahlinya itu yang bisa menentukan baik buruknya kan gitu kan ya. Ya oleh karena itu sebaiknya ya kalau ada orang yang akan merokok, ya tanyalah sama ahlinya. Jangan tanya sama yang perokok ya. Bagaimana hukumnya perokok, bagaimana hukumnya merokok, tanya sama yang perokok, ya katanya boleh kan gitu ya. Tapi tanyalah masalah rokok merokok ini kepada, ya karena ini terkait dengan kesehatan ya. Rokok ini bisa kita lihat dari perspektif kesehatan dan juga bisa dilihat dari perspektif ekonomi. Biasa-biasanya nih ya, kalau orang perokok itu probability-nya akan kena penyakit lebih besar daripada yang tidak merokok. Meskipun ada yang menyatakan bahwa ada orang tidak merokok sakit juga kan gitu ya. Tapi probability-nya orang yang merokok akan lebih besar, misalkan terkena gangguan di paru-paru daripada orang yang tidak merokok gitu. Nah kalau ada gangguan di paru-paru kan berarti itu tidak sehat. Ya, kenapa dia tidak sehat? Karena paru-parunya terganggu. Kenapa paru-parunya terganggu? Ya penyebabnya salah satunya rokok. Kalau gitu timbul pertanyaan, kalau gitu bagaimana rokok ini? Ya berarti rokok ini tidak thayyib bagi dia. Kalau tidak mau menyatakan haram ya, halal dan haram. Kalau dia tidak mau menyatakan, berarti tidak thayyib. Sama dengan apa? Sama dengan, kalau saya pribadi ya, kalau bagi saya rokok itu memang tidak baik bagi saya. Begitu saya merokok, saya udah langsung batuk-batuk lah dibuatnya ya. Jadi kesimpulan bagi saya, merokok bagi saya jelas tidak baik. Ya, sama halnya dengan apa namanya keripik, apa ya, melinjo itu, apa namanya, emping melinjo ya. Teman saya itu kalau makan emping melinjo lahapnya minta ampun, tidak masalah. Nah, tapi ada teman saya begitu makan
lima apa, lima buah saja kakinya langsung bengkak kan. Berarti bagi yang kakinya bermasalah gara-gara makan melinjo ini, itu bagi dia tidak thayyib. Nah, kalau begitu bagi dia sebaiknya jangan, gitu kan. Tapi kalau seandainya bagi dia tidak bermasalah, ya tidak apa-apa. Oleh karena itu ulama berpandangan tentang merokok ini macam-macam. Ada yang mengharamkannya, ada yang membolehkan, tapi ada yang memakruhkannya. Dan umumnya yang agak banyak itu makruh. Makruh itu artinya sebaiknya ditinggalkan. Tapi kalau akan tetap dikerjakan, ya dalam perspektif fikih, ya dia tidak berdosa. Baik. Pak Kiai, sebelum Pak Kiai ada atau menjabat sebagai sekjen, Pak Kiai sebelumnya sebagai apa, Pak Kiai? Saya sebelum ini menjadi ketua bidang pendidikan. Yang pertama saya menjadi ketua bidang pemberdayaan ekonomi umat. Kemudian Bapak Syukri Zarkasi, pimpinan Pondok Pesantren Gontor, beliau adalah ketua bidang pendidikan. Nah, dalam 1 atau 2 tahun sebelum berakhirnya periode, beliau sakit. Nah, pimpinan rapat pleno pimpinan MUI, rapat dewan pimpinan MUI memutuskan tugas beliau, saya yang handling, saya yang menjadi pelaksana tugasnya. Jadi periode 2010-2015 itu 3 tahun pertama saya hanya menghandling satu bidang pemberdayaan ekonomi umat. Tapi 2 tahun tersisa dalam periode itu saya menghandling 2 bidang pemberdayaan ekonomi dan bidang pendidikan. Dan sebelumnya tahun 2005 sampai 2010 saya wakil sekretaris jenderal yang membidangi masalah pendidikan MUI. Dan sekarang MUI juga sudah merambah dengan adanya MUI TV. MUI TV, iya. Ini bagaimana konsep MUI TV sendiri, Pak Kiai? Ya, bagi MUI TV itu kan media. Cuma media untuk apa? Ya media untuk dakwah. Nah, kalau isinya bisa bermacam-macam, bisa berita. Kenapa? Idenya? Ini ide kolektif. Jadi kita menyadari bahwa dunia ini sudah semakin maju, dunia sudah semakin modern, ya. Dan kita melihat bahwa peran media sangat besar. Di antaranya adalah yang kita rasakan itu peran TV, ya, media TV. Oleh karena itu kita mencoba juga membuat TV MUI, kita beri nama TV MUI. Dan sekarang kita sedang berbenah, ya memang belum sesuai dengan diharapkan, ya, tapi kita mulai menapak, ya, memperbaiki dan berbenah. Ya kita harapkan ya TV MUI ini akan bisa berjalan dengan baik. Dan untuk sementara hanya bisa dinikmati lewat parabola saja. Iya, lewat parabola, ya. Dan mudah-mudahan MUI TV ini bisa maju, Pak Kiai. Iya, kita harapkan. Sama Rasul TV juga kita harapkan maju, ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bincang bersama tokoh di kesempatan sahur ini masih bersama Kiai Haji Anwar Abbas, dan kami akan segera kembali setelah nada takwa berikut ini.